Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang. Saya pribadi atas nama Herlan, dan samping saya Rizkan Halalan, dan di samping saya lagi ada Muhammad Fatur, dan samping saya sini Alif Ma'ruf, dan ini Akmal Fatur. Dan satu lagi tak terlupa anggota kami yaitu Haikal Faiz. Di sini kami akan mewawancarai pimpinan Pondok Pesantren Modern Bahrul Hikmah. Ya, mau tahu kelanjutannya? Mari ikuti kami. Pak, apa sih nama pondok yang Bapak dirikan dan alasan untuk mengambil nama tersebut? Pondok ini nama Pondok Modern Bahrul Hikmah. Modern bukan berarti modern fasilitasnya, tapi modern yang kita maksudkan di sini adalah sistem dan metodologi pendidikannya. Kita berusaha mencoba menerapkan sistem-sistem yang modern, di mana ada berjenjang, klasikal, seperti itu diantaranya. Kemudian kenapa juga dikatakan modern? Karena penataan administrasinya yang sudah modern, penggunaan teknologi yang modern, seperti itu arahnya ke sana. Kemudian bahrun itu dari kata-kata bahrul, laut, artinya laut, karena memang kita berada di atas laut, gitu. Karena pondok ini berada di atas laut. Jarang-jarang kalau selama ini yang kita dengar mungkin pondok di atas daratan, di atas gunung. Karena memang pondok ini berada di atas laut. Kita lihat tadi, di atas laut. Hikmah tentu yang kita inginkan, pondok ini berdakwah dengan penuh kebijaksanaan, dengan kalimat-kalimat yang indah, lebih mengedepankan musyawarah, apanya penuh dengan contoh suri teladan yang baik, gitu. Itu yang kita depankan, bila hikmah. Maka dalam Al-Quran kan, bila sabilika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hendaklah berdakwah dengan kata-kata yang bijaksana, penuh santun, penuh akhlak yang. Bismillah, kan ada nama pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi ada baiknya kami semua ingin tahu nama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ustadz Mapiase SPDI. Saya lahir tempat Kota Baru tanggal 12 bulan 3 1973. Pertanyaan kami pertama, apa sih yang melandasi Bapak untuk membuat pondok ini? Yang pertama, kita punya kewajiban yang disebut dalam Al-Quran al-amru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang melandasi kami di sini itu adalah keterpanggilan kami untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk generasi yang terbaik. Terutama di awal-awal pendirian pondok ini, berada kami di pondok sini, itu kami lihat anak-anak minat belajar sangat lemah. Mereka lebih
memilih untuk pergi ke laut daripada pergi ke sekolah. Oleh karena itu kami merasa terpanggil untuk memotivasi mereka agar mereka lebih mendalami pendidikan. Karena usia mereka adalah usia yang seharusnya mereka mendapatkan pendidikan. Bukan masanya untuk bekerja. Memang ada waktunya untuk membantu orang tua, tapi lebih diutamakan untuk pendidikan. Itu saja. Baik, yang pertanyaan kedua kita, kapan berdirinya pondok pesantren ini? Pondok ini berdiri tanggal 9 bulan 9 1918. So, Jadi sekitar 3 tahun yang lalu. iya. Lanjut, dalam siapa saja sih yang membantu Bapak untuk mengelola pondok pesantren ini? Awalnya pondok ini hanya berbentuk TPA, mengajar Al-Quran begitu saja. Berkembang karena semakin banyak muridnya. Alhamdulillah pondok ini di umurnya yang hampir 4 tahun, 3 tahun lebih, sudah mulai mendirikan MTS. Pondok ini didirikan oleh saya sendiri sebagai pendiri dengan Ustazah Fatimah SE, itu istri saya sendiri, almarhum. Alhamdulillah mereka sempat mendirikan pondok ini. Ada 8 orang. Pondok ini memiliki beberapa program. Di antara programnya adalah tahsinul qiraah, mulai dari pembacaan Al-Quran, memperbaiki bacaan. Kemudian ada program kelas yang memang seperti formal, yaitu kelas MTS. Kalau jumlah murid sekarang secara keseluruhan 135 orang. Terdiri dari ada yang tahsinul qiraah. Jadi di sini ada program ibu-ibu yang mengaji. Program jadi dia hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu itu ibu-ibu yang mengaji. Kemudian program anak-anak yang belajar TPA itu mulai dari hari Ahad, Sabtu sampai hari Kamis mereka belajar. Tepatnya jam 2 siang mereka belajar sampai jam setengah 4 sore. Adapun program MTS-nya itu seperti sekolah pada umumnya, mereka belajar mulai dari hari Senin sampai Sabtu, masuk dari jam 7.15 sampai jam 1 siang. Apa sih harapan Bapak ke depannya untuk pondok pesantren ini? Tentu harapan kita bagaimana pondok ini bisa berkembang dengan baik, Amin. terutama diterima oleh masyarakat. Amin. Kita punya prinsip, pondok ini bukan milik saya, bukan hanya milik keluarga saya, tapi pondok ini adalah milik umat. Maka kita punya kewajiban untuk mengembangkan pondok pesantren ini. Maka salah satu moto pondok ini adalah berdiri dan untuk semua golongan. Baik, pertanyaan selanjutnya, selama berdirinya ini pondok, apa saja sih suka duka Bapak selama ini? Sukanya, alhamdulillah kita bisa berjuang di jalan Allah. Sering saya tanamkan sama anak-anak saya, pondok ini lapangan perjuangan, bukan lapangan pekerjaan. Kendala yang ada sekarang ini, terus terang kami kekurangan guru. Itu yang pertama. Nah, dengan yang ada kita kekurangan guru, tapi alhamdulillah kita bisa bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kekurangan guru. Kemudian tentu namanya pondok baru, fasilitasnya pasti serba kurang. Entah itu asrama, entah itu ruang belajar, apalagi yang lain-lain, perkantoran dan lain-lain sebagainya. Namanya juga pondok baru. Pondok masih swadaya kita sendiri, begitu. Insya Allah. Mungkin ada sepatah kata dari Bapak untuk kita semua. Oke.
Pertama juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik di Pondok Modern Bahrul Hikmah. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan. Kalau dalam bahasa Arab itu singkatannya ahlan wa sahlan, itu berasal dari ahlun lana sahlun lana. Mudah-mudahan adik-adik dengan kehadirannya di sini menjadi keluarga kami. Amin. Dan kehadirannya pula bisa menjadikan segala urusan pondok ini akan menjadi mudah, insya Allah. Amin. Kemudian saya pesankan sama adik-adik semuanya, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Pergunakanlah masa muda ini sebaik-baik mungkin untuk belajar, supaya nanti ketika kita sudah berada di waktu tua tidak menyesali apa yang telah lalu. Sebab apa? Saya ingat ada nasihat dari Imam Al-Ghazali ketika dia bertanya kepada murid-muridnya. Beliau bertanya, apakah yang paling jauh? Dijawab oleh murid-murid Al-Ghazali, yang paling jauh itu adalah langit, bulan, bintang. Katanya Imam Al-Ghazali, betul, tapi yang paling jauh itu adalah masa lalu, sebab masa lalu tidak akan pernah kembali lagi. Dan yang ditinggalkan masa lalu itu cuma dua, yaitu kebahagiaan dan penyesalan. Apabila engkau pergunakan ini sebaik mungkin, maka yang muncul adalah kebahagiaan. Tapi ketika engkau tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik, maka yang muncul adalah penyesalan. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Jazakumullah khair. Ma'an najah, sukses semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.